Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Dua residivis kasus pencurian ditembak polisi. Cabuli adik sepupu sendiri yang masih di bawah umur, pelaku ditangkap polisi. Seorang konsumen mengamuk di kantor penjualan mobil. Seperti inilah kondisi persawahan di Nagari Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Puluhan hektar sawah gagal panen karena tertimbun tanah yang dihanyutkan air sungai. Kondisinya semakin parah saat hujan karena air membawa lebih banyak tanah urukan. Padi yang seharusnya jadi sumber pendapatan warga terbuang percuma dan merugikan petani hingga puluhan juta rupiah. Sawah mereka juga tak bisa lagi diolah karena tertimbun. Menurut warga, kerusakan ini disebabkan pembangunan jalan tol yang melintasi daerah mereka. Pekerja mengeruk tanah untuk pondasi jalan tol. Sisa urukan dibuang begitu saja di pinggir sungai. Warga sudah melaporkan kejadian ini ke kontraktor dan pemerintah kabupaten. Namun laporan tersebut tak diindahkan. Tidak bisa untuk nanam padi, tidak bisa. Jadi otomatis ekonomi masyarakat habis akibat dari dampak dari jalan tol yang pasirnya menimbun sawah. Ini permasalahannya ini imbas dari erosi dari pengerjaan trase tol yang sedang dikerjakan hari ini. Ini sepadannya ini kan tanah masyarakat yang artinya tidak termasuk dalam trase ini. Jika ini dibiarkan, maka ratusan hektar sawah yang akan dilalui jalan tol Padang Pekanbaru, ruas Padang Sicincin, akan terdampak dan bernasib sama. Sejatinya, pemerintah Padang Pariaman harus mengambil tindakan tegas sesuai kewenangannya untuk melindungi petani sekitar. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Dua residivis pencurian yang beraksi dengan senjata tajam ditangkap tim Opsnal Satreskrim Polres Padang Pariaman. Selain mencuri, pelaku juga merampas sepeda motor. Tersangka pertama yang ditangkap adalah Albert. Dia ditangkap di Kenagarian Kapur, Kecamatan Koto 11 Tarusan, Pesisir Selatan. Pelaku berupaya kabur, tapi tak berhasil karena polisi menembaknya. Informasi dari Albert, polisi menangkap kawannya Perdamaian di daerah Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang. Sama dengan Albert, Perdamaian juga berupaya kabur dengan cara memanjat loteng rumahnya. Tapi tembakan polisi menghentikan langkah pria parubaya ini. Polisi berhasil menangkapnya karena mereka kerap memamerkan kesehariannya di media sosial. Salah satu unggahannya adalah Albert memajang foto dirinya yang tengah pesta dengan teman sebaya di daerah pesisir selatan. Dan barang bukti bisa kami amankan 3 unit sepeda motor, kemudian handphone berbagai merek sekitar 20 unit, kemudian alat digunakan berupa obeng, parang, dan kunci letter T. Dari tersangka, polisi menyita 3 buah sepeda motor, puluhan telepon genggam, serta berbagai macam peralatan elektronik. Kini polisi masih memeriksanya secara intensif untuk mengetahui kejahatan yang telah dilakukannya dan menyita barang-barang hasil kejahatan tersebut. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.
Seorang pelaku cabul anak di bawah umur ditangkap polisi di daerah Kotokacia, Kecamatan Padang Selatan, pusat kota Padang. Usai mengetahui identitas dan keberadaannya, polisi menangkap A dengan mudah. A ditangkap setelah ibu korban melaporkannya ke polisi. Sang ibu menuduh A telah mencabuli anak kandungnya. Pencabulan itu terungkap setelah ibu korban curiga dengan tingkah anaknya yang aneh. Setelah didesak berulang kali, barulah sang anak menceritakan peristiwa yang dialaminya. Awalnya, korban diajak membeli kue di warung yang jauh dari rumahnya. Kue yang dibeli tersebut dinikmatinya di pondok yang sepi. Saat itulah pencabulan itu terjadi. Korban mengaku jika dirinya dicabuli pelaku 2 kali di pondok yang sama pada waktu yang berbeda. Benar kita amankan salah satu tersangka cabul anak di bawah umur, yang mana untuk lapornya sudah ada di Polresta Padang. Kita cukup mengamankannya di daerah Kotokacia yang berinisial A. Itu sekarang sudah kita serahkan ke unit PPA Satreskrim Polresta Padang untuk pengusutan lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang konsumen dibantu keponakannya mengamuk di kantor pemasaran penjualan mobil di Jalan Veteran, pusat kota Padang. Mereka berusaha menggembok pintu pagar perusahaan tersebut, namun dihalang-halangi satpam dan pegawai perusahaan. Surti Ladiana mengamuk karena pegawai di perusahaan tersebut dianggap tak bertanggung jawab dengan persoalan yang dihadapinya. Pasalnya, Surti Ladiana ditipu oleh pegawai bagian penjualan. Penipuan itu berawal saat Surti membeli mobil bulan Juli lalu melalui Yudi. Namun mobil yang dibeli tidak kunjung diterima, sementara uangnya 418 juta rupiah telah disetorkan ke rekening perusahaan dan sebagian ke rekening Yudi. Yang kita digelapkan yaitu uang, yang mana total semuanya 418 juta. Yang menggelapkan siapa ini? Yang menggelapkan itu adalah Yudi, karyawan aktif dari Sukafajar yang ada di Veteran Padang. Jadi kita sudah melakukan prosedur hukum, kita melaporkan tindakan tersebut, tetapi dari Sukafajar tidak ada itikat ataupun solusi yang diberikan kepada kami sebagai konsumen. Dan kami sudah menunggu 1 bulan itikat baik dari Sukafajar. Kita sudah menunggu 1 bulan. Ketika korban melaporkan kasus tersebut, perusahaan ini lepas tangan dengan alasan korban seharusnya bertransaksi langsung dengan perusahaan. Sedangkan Yudi, sang pegawai, sudah meringkuk di penjara karena dilaporkan korban. Jadi ini transaksinya itu si konsumen ini bertransaksi dengan marketing kita, di mana transaksinya itu semuanya itu disetorkan itu ke rekening pribadi si sales, ya kan? Dan kita perusahaan tidak terlaporkan untuk hal ini. Dan pada saat informasi ini kita dapatkan, si konsumen sudah mengambil langkah dengan ngambil Yudi, dan sekarang itu sudah di Polresta Padang. Negosiasi antara konsumen yang dirugikan dengan perusahaan tersebut tidak membuahkan hasil. Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang.